Agama yang muncul di tengah masyarakat dan menimbulkan tanya. Sekalipun kelihatannya remeh, tapi sebenarnya masalah-masalah agama itu sudah dijelaskan panjang lebar oleh sang penentu syariat melalui Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila sholat dapat mencegah seseorang berbuat buruk dan jahat, tapi mengapa masih banyak orang yang rajin sholat tapi tetap melakukan perbuatan dosa? Bila syirik dilarang keras, mengapa diperintahkan cium hajar aswad? Bila keluar angin itu dari arah belakang, mengapa kita diperintahkan untuk bersuci dengan membasuh bagian-bagian depan? Bila Nabi itu terpelihara dari dosa dan pasti dijamin masuk surga, mengapa kita dianjurkan untuk mendoakannya? Nah pemirsa, semua itu akan tersaji dalam Bila dan Mengapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bila Nabi sudah dipastikan selamat di akhirat, mengapa kita harus mendoakannya dengan cara bersolawat? Apakah beliau berdosa? Jika ada pertanyaan seperti ini, kita bisa balik bertanya. Orang muslim ketika menyebutkan setan atau orang kafir juga biasa menambahnya dengan ungkapan laknatullah alaih, yang artinya semoga dilaknat oleh Allah. Apakah ungkapan seperti itu menunjukkan bahwa setan bersih dari dosa? Tentu saja tidak. Bagi orang Islam, saling mendoakan satu sama lain adalah hal yang sangat lumrah dan telah menjadi syiar agama. Salam yang kita sampaikan kepada orang yang bertemu dengan kita pun maknanya adalah doa. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maknanya adalah semoga keselamatan terlimpah atasmu serta rahmat dan berkahnya. Demikian juga dengan ucapan ma'assalamah yang kita ucapkan saat berpisah dengan seorang teman, kata itu juga doa. Ma'assalamah artinya adalah semoga engkau disertai keselamatan. Bahkan semua ucapan yang dianjurkan kepada seorang muslim adalah doa, termasuk memberi salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersolawat kepadanya. Saat kita mendoakan orang agar diberi keselamatan, bukan berarti kita meyakini bahwa dirinya sedang tidak selamat. Doa keselamatan itu sama saja bila kita menyapa teman dengan mengucapkan, semoga Anda sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Apakah bila kita menyapa demikian, berarti teman kita dan sekeluarganya sedang dirawat di rumah sakit? Tentu tidak, karena salam dan sholawat itu sifatnya syiar yang hidup di tengah sesama kita. Dan mendoakan keselamatan tidak berarti yang kita salami itu sedang sakit, tidak bisa bangun. Kita juga perlu memahami bahwa bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan salah satu bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diperintahkan kepada orang beriman pada setiap kesempatan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Yang dimaksud dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersalawat kepada Nabi adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberinya rahmat, dan rahmat itu adalah kasih sayang yang selalu mendampingi beliau. Sedangkan makna para malaikat bersalawat kepada Nabi adalah memintakan ampunan. Meskipun yang dimintai ampunan sudah tidak punya dosa, lantaran para nabi adalah orang-orang yang maksum atau terpelihara dari dosa. Dan hal ini tidak perlu dipertanyakan, sebab Rasulullah SAW sendiri setiap hari meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala 100 kali. Ketika para sahabat menanyakannya, beliau hanya menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Sedangkan sholawat orang mukmin adalah doa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kepada umatnya untuk selalu bersolawat, sembari menjelaskan pahala besar yang akan didapat oleh orang yang bersolawat. Di antaranya adalah sabda beliau, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Di dalam kesempatan lain beliau juga bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10.
akan dihapuskan darinya 10 kesalahan dan dia akan diangkat 10 derajat. Hadis riwayat An-Nasa'i dari Anas bin Malik. Sebagai bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya harus kita taati dengan penuh keikhlasan agar kita mendapatkan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dijanjikannya. Jadi sebagai bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat solawat bukan hanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tetapi juga bagi orang yang bersolawat. Bahkan orang yang bersolawat akan mendapatkan lebih banyak, yaitu 10. Di samping itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia sebagai rahmat dan pembawa hidayah yang menunjukkan kepada manusia jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyelamatkan mereka dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Oleh karena itu, tentunya Nabi punya jasa yang sangat besar bagi umat manusia, sehingga sudah sepantasnya mendapatkan ucapan terima kasih dan ungkapan itu berbentuk sholawat. Jika seseorang selalu menyebut-nyebut orang yang berjasa kepadanya dalam urusan dunia, misalnya guru yang mengajarkannya ilmu, dokter yang menyembuhkan penyakitnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dermawan yang membantunya ketika dalam kesulitan, adalah sangat wajar. Apalagi kepada seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu lebih layak, karena jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih besar dan lebih mulia dari semua itu. Maka sudah seharusnya kita selalu bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap kesempatan. Semoga kita termasuk orang yang selalu bersolawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala juga selalu bersolawat untuk kita, menghapuskan segala kesalahan kita dan meninggikan derajat kita. Amin. Bila sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, mengapa ada orang yang rajin sholat namun tetap berbuat jahat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar." Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Tapi yang juga harus kita pahami adalah tidak semua sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Hanya orang yang menunaikan sholat dengan benar saja yang akan mendapat hikmah dan faidah dari sholatnya. Sholat itu bukan hanya sekedar ucapan dan gerakan yang hampa tanpa makna. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menegur seseorang usai sholat, "Ulangilah sholatmu, sesungguhnya engkau belum sholat." Beliau bahkan mengulang ucapannya sebanyak 3 kali. Ucapan Abu Aliyah patut kita renungkan tentang sholat yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Di dalam sholat itu ada 3 unsur penting, yaitu ikhlas, khasyah atau takut, dan zikrullah atau ingat kepada Allah. Maka jika tiap sholat tidak ada ketiganya, tidaklah disebut sholat, karena dengan kandungan ikhlas akan menuntun pada kebaikan. Khasyah atau rasa takut akan mencegah seseorang dari perbuatan munkar. Sedangkan zikrullah atau mengingat Allah akan mencakup makna mengajak ma'ruf, kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Al-Hasan berkata, "Hai anak Adam, solat akan mencegah dari keji dan munkar. Jika solatmu tidak mencegahmu dari keji dan munkar, maka sesungguhnya kamu tidak solat." Al-Maraghi sangat tegas mengingatkan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita untuk menegakkan solat, yaitu dengan melaksanakannya secara sempurna, secara lahir dan batin. Al-Baydawi berkata, solatnya yang menjadi sebab terhentinya aneka maksiat adalah ketika dia sibuk dengan solatnya, dan kesibukannya itu akan menanamkan kepada dirinya perasaan takut kepada Allah. An-Nasir Al-Syi'di berkata, sisi keberadaan solat mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar, yaitu ketika seorang hamba yang mendirikan solat menyempurnakan rukun-rukun, syarat-syarat dan kekhusyuannya, maka hatinya akan bersih, perasaannya akan jernih, imannya akan bertambah kuat keinginannya untuk melaksanakan kebaikan, dan berkurang atau hilang keinginannya untuk mengerjakan keburukan. Senada dengan ini, seorang ulama kontemporer mengingatkan, ketika sholat seharusnya seseorang mengkonsentrasikan diri untuk dekat kepada Allah. Jangan sampai ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Jangan sampai terlintas di hati berbagai pikiran ketika sudah masuk dalam sholat.
Dengan demikian, solat yang menimbulkan efek mencegah dari perbuatan dosa dan maksiat, serta bisa mengajak pada kebaikan adalah solat yang dilakukan dengan cara memenuhi rukun, syarat, wajibnya solat. Demikian pula dengan melakukan hal-hal sunnah yang menyempurnakan solat, membuang jauh-jauh dari dalam pikiran hal-hal di luar solat, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri ketika sedang melaksanakan solat, menghadirkan hati saat solat dengan merenungi setiap ayat dan bacaan yang diucap, bersemangat dalam hati untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jika solat kita belum sampai ke tahap seperti ini, maka patut mengoreksi diri dan tidak perlu menjadikan solat sebagai kambing hitam. Abu Dzar menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapati selain dari itu, janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri." Hadis riwayat Muslim. Jadi permasalahannya bukan pada informasi ayatnya, tetapi lebih kepada pelaku solat itu sendiri yang kurang menyempurnakan rukun, kewajiban, atau khusyuknya solat. Maka semestinya kita menyempurnakan semua itu, sehingga solat kita menimbulkan efek baik dan bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita, sebagaimana halnya yang disampaikan Rasul SAW kepada sahabat-sahabatnya. Apa pendapat kalian jika di depan pintu salah seorang dari kalian ada sungai mengalir? Dia mandi darinya 5 kali dalam sehari. Apakah tersisa kotoran darinya? Para sahabat menjawab, tidak akan tertinggal kotoran sedikit pun. Beliau bersabda, demikianlah solat 5 waktu. Allah menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertanyaannya untuk kita adalah, kalau ada orang yang mandi 5 kali sehari dan semalam, misalnya pagi hari sekali, siang hari, sore hari, lalu di waktu maghrib sekali, dan di waktu malam juga sekali, ini pun masih ditambah dengan mandi-mandi lain yang ia lakukan, akan tetapi meski telah mandi sekian kali, orang itu tetap dekil, kotor dan bau. Pertanyaannya, yang salah mandinya atau cara mandinya? Tentu saja yang harus kita pertanyakan adalah cara mandinya. Pasti cara mandinya yang keliru. Barangkali sama saja dengan mandi bebek yang sekedar mencelupkan sebagian tubuh ke air asal ada yang basah. Demikian pula dengan solat. Jika solat sudah ditunaikan tapi pelakunya masih saja senang berbuat buruk dan maksiat, bukankah berarti sama saja dengan solat bebek? Namun perlu diingat bahwa dosa-dosa yang dikerjakan oleh seseorang, baik dosa kecil apalagi dosa besar, tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan solat. Karena solat 5 waktu diwajibkan kepada seorang muslim baligh dan berakal dalam keadaan bagaimanapun, kecuali wanita yang haid. Sekali lagi perlu diingat baik-baik, maksiat yang dilakukan oleh seseorang tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan solat 5 waktu, apapun maksiat yang dilakukan. Dia harus tetap solat dan tidak boleh meninggalkannya. Semoga di kemudian hari dia bisa memperbaiki solatnya, sehingga dapat mencegahnya dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang solat dan masih berbuat maksiat tentu saja masih lebih baik daripada yang tidak solat dan berbuat maksiat. Bahkan boleh jadi, bila dia tidak solat, maksiatnya akan bertambah. Meskipun tentunya harus berusaha dan diusahakan oleh orang lain agar kualitas solatnya ditingkatkan dan maksiatnya ditinggalkan. Wallahu a'lam. Perintah mencium Hajar Aswad sering memunculkan tanya di masyarakat. Bukankah itu mirip dengan perilaku syirik yang dilarang keras oleh agama, bahkan termasuk dosa besar nomor wahid? Jika agama memang melarang perbuatan syirik, lalu mengapa diperintahkan mencium Hajar Aswad? Mencium, melambaikan tangan atau mengusap Hajar Aswad dalam ibadah tawaf bukan berarti membujanya. Ritual itu adalah perintah Allah yang telah ditetapkan kepada kita dan menyimpan hikmah yang besar. Sama sekali bukan meniru kebiasaan kaum jahiliyah, bukan pula meniru ibadahnya orang jahiliyah dahulu. Allah tentu berhak memerintahkan hambanya untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Ketika Allah memerintahkannya, maka hal itu menjadi bagian dari syariat Islam, bukan bagian dari ajaran jahiliyah. Selain itu, ada beberapa tradisi kaum jahiliyah yang baik dan kemudian ditetapkan dalam syariat Islam. Di antaranya membayar diat atau tebusan dengan 100 ekor unta. Dahulu ini merupakan kebiasaan orang jahiliyah dan kemudian ditetapkan oleh syariat Islam. Orang-orang jahiliyah juga terbiasa memuliakan tamu, bahkan dengan cara-cara yang ekstrim. Kebiasaan ini dilanjutkan dalam syariat Islam, bahkan diperkuat.
Demikianlah hal ini dan yang lainnya termasuk akhlak mulia yang Allah cintai dan telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga halnya dengan mencium hajar aswad dan menyentuhnya. Di dalam perbuatan ini terkandung penghormatan kepada Allah dan pengharapan ridhonya. Bukan berdoa kepada batu, tetapi mentaati perintah Allah. Allah menguji hambanya dengan perintah ini. Apakah sang hamba mau taat ataukah tidak? Dan ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka hendaknya hambanya menaatinya. Menyentuh hajar aswad dan rukun yamani itu telah ditetapkan oleh Allah kepada para hambanya sebagai cobaan dan ujian. Apakah sang hamba mau taat ataukah tidak dengan syariat yang Allah tetapkan. Oleh karena itulah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di depan hajar aswad sebelum menciumnya, ia berkomentar, "Sungguh aku tahu benar bahwa engkau adalah sekedar batu, tidak memberi mudarat maupun manfaat. Kalau bukan karena aku melihat Nabi SAW menciummu, tentu aku tidak akan menciummu." Dulu antara tahun 930 sampai 951, hajar aswad pernah hilang, dicuri dan dibawa pulang oleh kaum Ismailiyah Qaramita ke markas mereka. Sehingga selama itu Ka'bah tanpa hajar aswad. Apakah dengan hilangnya batu itu lantas umat Islam tidak sholat lagi karena hajar aswad sudah tidak ada? Tentu tidak. Meski hajar aswad hilang, namun selama 21 tahun itu, umat Islam tidak pernah libur sholat dan tidak pernah libur menunaikan ibadah haji. Seandainya umat Islam sholat untuk menyembah hajar aswad, maka selama 21 tahun itu mestinya mereka libur sholat. Tapi nyatanya tidak. Umat Islam tetap sholat menghadap kiblat, baik Ka'bah ada batu atau hajar aswad ataupun tidak. Karena esensi mereka ialah mematuhi perintah Allah, bukan menghadap dan menyembah batu. Bila yang membatalkan wudhu ada di belakang, mengapa yang dibasuh bukan anggota tubuh tempat keluarnya angin yang membatalkan wudhu itu, tetapi beberapa bagian tubuh lain yang tak ada kaitannya dengan sebab batalnya wudhu? Bila ada orang yang bertanya demikian, maka jawabannya adalah, pertama-tama karena memang demikian itulah tuntunannya dalam syariat Islam. Dan kedua, bisa juga dikatakan bahwa angin yang keluar sama sekali tak berpengaruh secara lahir, sehingga harus dibersihkan dengan cara dibasuh dengan air. Selain itu, anggota tubuh tempat keluarnya angin tersebut tidak termasuk bagian-bagian yang biasa terlihat, sehingga perlu dibasuh, sebagaimana anggota-anggota tubuh lain yang harus dibasuh saat wudhu. Di sisi lain, ketika angin keluar, anggota badan terasa lemas dan muncul bau yang tidak sedap. Maka membasuh dan mengusap beberapa anggota badan tertentu ketika wudhu, tujuannya adalah untuk menghilangkan kemalasan yang ditimbulkan keluarnya angin. Sementara membasuh atau mengusap anggota tubuh tempat keluarnya angin tidak akan memulihkan semangat atau menghilangkan lemas. Keluarnya angin dari dalam tubuh juga menandakan adanya penyakit yang keluar dari dalam tubuh, yang jika ditahan, maka akan sangat membahayakan. Dengan demikian, disyariatkannya wudhu setelah keluar angin bisa dianggap sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi karunia kesembuhan berupa keluarnya angin. Wudhu ibadah yang sederhana, murah dan mudah, bahkan terkadang dianggap sepele, ternyata mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Wudhu menyimpan manfaat yang sangat besar. Ilmu pengetahuan modern khususnya dalam bidang kedokteran menemukan banyak sekali manfaat kesehatan dari wudhu. Berkumur-kumur, salah satu sunnah berwudhu, dapat membersihkan mulut dari segala kuman-kuman yang ada dalam air ludah, gigi, lidah, dan semua bagian mulut lainnya, sehingga dapat mencegah dari penyakit gusi dan gigi. Selain itu, berkumur dapat menguatkan otot-otot mulut dan wajah dan mencegah dari adanya radang saluran pernafasan. Memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya juga membersihkan hidung dari kuman-kuman yang ada di dalamnya. Itu dapat mencegah penyakit hidung dan alat pernafasan. Membasuh muka dan tangan dapat memberikan kesegaran wajah dan bebas kuman serta debu. Memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya juga membersihkan hidung dari kuman-kuman yang ada di dalamnya. Itu dapat mencegah penyakit hidung dan alat pernafasan. Membasuh muka dan tangan dapat memberikan kesegaran wajah dan bebas kuman serta debu. Membasuh muka dan kedua tangan ini juga menghilangkan bekas keringat dari permukaan kulit dan membuka pori-pori kulit. Membasuh muka, kedua tangan, dan kedua kaki pun melancarkan peredaran darah pada anggota tubuh itu.
Intinya, Allah memerintahkan umat bersuci karena ingin menyucikan mereka dan menyempurnakan nikmat-Nya, bukan bertujuan menyusahkan atau mempersulit mereka. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Wallahu a'lam bis-shawab.